Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Ikat Mana Channel. Kali ini saya ingin sekedar berbagi saja aplikasi yang sering saya buka di iPad yang tentu saja menurut workflow atau penggunaan iPad yang saya lakukan ya. Karena saya suka menulis dan membaca, jadi ada beberapa aplikasi yang saya install di sini ya. Yang pertama itu ada GoodNotes ya, dan yang aktif saya gunakan itu adalah tentu saja bawaannya iPad ya, yang ini ya, catatan ini banyak sekali manfaatnya, dan yang sering saya gunakan untuk untuk membaca buku itu adalah buku ini. Nah seringkali teman-teman tidak menggunakan ini ya, padahal ini bagus sekali ya aplikasi ini ya, aplikasi bawaan iPad khusus untuk para pembaca buku ya, pembaca PDF ya. Nah baru lalu saya juga merasa sebelum familiar dengan buku ini, saya sempat bingung gimana cara memasukkan file untuk dibaca di buku ini ya, karena yang tersedia kalau kita pertama kali buka itu kosong. Jadi buku-buku yang ada di sini itu bisa kita baca, tetapi ada yang berbayar, ada yang gratis gitu ya. Cuman kan kita kadang-kadang punya buku yang sudah kita download dan mau kita baca di sini, itu awalnya saya kebingungan nih gimana caranya gitu. Nah akhirnya saya coba-coba, ternyata bisa gitu ya. Nah caranya teman-teman buka dari file ya. Kalau teman-teman belum install ini aplikasi ini, silakan kalian install ya. File namanya, cari aja di sini di App Store. Namanya Files. Bukan Files Manager ya, tapi Files. Hanya ini, yang file yang ini ya. Karena ini gratis dan memang bawaannya Apple sesungguhnya. Ketika kita install Apple kita itu memang dia tidak terinstall langsung gitu, tetapi harus kita buka App Store dan kemudian kita install lewat App Store-nya langsung gitu. Nah kalau udah terinstall seperti ini, tinggal kalian buka saja, dan di sini kita akan secara terstruktur ya, drive iCloud kita juga akan kebaca, kemudian drive yang ada di iPad ini juga terbaca. Begitu juga di aplikasi-aplikasi yang lain ya, misalnya kayak dokumen ini ya. Sebenarnya fungsi dari files ini juga mirip ya sama dengan dokumen ini ya, tetapi menurut saya ini lebih baik lah ya, lebih bagus ya, karena tidak terlalu ribet. Nah teman-teman, jadi kalau sudah kita buka seperti ini, untuk membuka di buku itu gampang ya, tinggal kita buka saja buku mana yang akan kita, atau PDF mana yang akan kita baca. Nah kemudian tinggal kita buka seperti ini. Nah, ini loading karena dia tersimpan di iCloud ya. Nah setelah terbuka seperti ini kan agak ada kekurangannya kalau kita langsung baca di sini ya, karena kalau misalnya saya tutup seperti ini, dia akan kembali lagi ke awal. Jadi dia tidak akan bisa mendeteksi sampai mana kita sudah baca buku ini gitu ya. Nah caranya kita buka saja buku ini di aplikasi Files. Setelah itu di sini ada di atasnya ini ada tulisan buka di buku. Nah tinggal teman-teman buka di buku, klik sekali, maka dia akan langsung masuk ke sini. Nah kalau dia sudah masuk di aplikasi buku ini, maka di mana tadi batas bacaan kita itu dia akan secara otomatis, walaupun kita tutup seperti ini ya, saya tutup misalnya, nah seperti ini, maka dia akan terbuka di bacaan terakhir kita, seperti itu ya. Dan di sini juga asik ya, kalau misalnya kita mau langsung coret-coret misalnya di sini ya. Katakanlah saya ada yang sangat ingin saya tandai gitu ya.
langsung saya masuk di sini, tinggal saya tandai seperti ini misalnya. Nah, kemudian juga bisa kita perbesar ya, perterang dan ini ya untuk layarnya. Kemudian di sini untuk searchingnya, kita cari kata-kata yang ingin kita cari di dalam PDF itu. Tetapi biasanya kalau PDF-nya itu scanan seperti ini tidak bisa dicari ya. Tetapi kalau PDF-nya itu memang PDF yang di convert dari Microsoft Word, biasanya bisa dicari. Kemudian juga di sini ada fasilitas ini ya, bookmark ya. Fasilitas bookmark ini, jadi ketika kita sudah bookmark seperti ini, maka artinya kita sudah menandai halaman ini ya. Nanti kalau misalnya kita baca di halaman-halaman lain gitu ya, mau kita kembali ke bookmark tadi itu gampang, tinggal kita masuk ke sini ya, sini. Bentar. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan ada fasilitas kelihatan bookmarknya ada di sini ya. Tinggal kita klik aja di sini, maka dia akan muncul di halaman yang kita bookmark tadi. Dan di sini bisa kita bookmark banyak halaman gitu. Mau 10, 11 sampai sebanyak-banyaknya bisa kita bookmark. Saya contohkan misalnya selain yang ini yang saya bookmark ya, saya ingin bookmark halaman-halaman yang lain, misalnya halaman yang ini misalnya. Di sini misalnya saya akan tandai, nah, misalnya seperti itu. Lalu saya bookmark, maka dia akan tersimpan juga di situ. Ketika saya buka lagi nanti cukup tinggal saya buka di sini, maka dia akan kelihatan mana ya halaman yang di bookmark. Nih ada tanda merahnya ya. Ini menarik sekali ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang suka membaca buku, saya kira aplikasi buku ini di iPad ini aplikasi yang sangat-sangat membantu ya. Usable lah ya. Nah, jadi setiap buku-buku yang sudah kita baca seperti tadi itu, saya kembali ke files. Setiap buku-buku yang sudah kita baca di situ, dia akan tersimpan di buku juga gitu. Bagaimana kalau kita hapus misalnya di sini? Udah kebanyakan bukunya, hapus saja gitu ya. Nggak apa-apa, dihapus saja, dan dia tidak akan hilang ya. Tidak akan hilang di file, dia hanya akan hilang di buku saja. Oke? Saya kira itu teman-teman, aplikasi yang cukup menarik di Apple. Ini yang membuat saya suka menggunakan Apple ya, karena aplikasi-aplikasi sederhana, ringan seperti ini itu bisa kita lakukan ya. Oke, saya kira cukup teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.